ngobrol sama Mas Andre, fotografer yang kemarin. Terus Mas Andre bilang baju kita berdua yang kemarin dipinjam sama dia itu dia minjemnya dari World of Fashion, non, tempatnya Mutia. Jadi ini Mutia lagi? Ini beneran kali ini tuh gak bisa dibiarin lagi, Dok. Iya, non tenang dulu. Juragan istri panggil saya. Iya. Terus kamu ngapain kantor di sini? Saya kan nggak panggil kamu. Maaf Juragan Istri, kita sekarang dalam pengawasan saya. Ngawasan. Serius amat sih hidupnya. Maaf Juragan Istri, kalau misalnya Juragan Istri masih mengharapkan kita untuk kerja di tempatnya Tuan Muda, saya pikir tidak perlu. Ini tuh ada apa ya? Atau gini aja ya. Mumpung ada Erwin sama Gitanya di sini. Win, kamu tuh kelihatan benci banget sama Gita. Itu kenapa? Gita juga. Kamu benci banget sama Erwin tuh kenapa? Kalian berdua tuh ada apa? Jangan ya sampai ada apa-apa lagi di rumah saya ini. Saya nggak mau dengar ada kejutan-kejutan lagi. Ma. Udah lah, gak usah kayak gitu banget sama pembantu, kenapa sih? Kalau dia nggak mau balik kerja, ya udah. Oh, kenapa? Saya juga udah malas nawarin kayak semalam. Semalam tuh saya cuma nawarin kerjaan, Mang. Mang Tante narik saya. Lihat-lihat, Mang, siapa saya, siapa Gita. Mang Kanta pikir saya mau macam-macam sama dia. Udah lama, males. Kantor aja banyak kerjaan. Tunggu dulu. Gita. Kayaknya ada yang mengganjal di kamu. Ada yang mau kamu sampaikan? Sampaikan aja. Ayo, ngomongin aja. Kalau memang itu mengganjal di kamu, sampaikan. Saya udah baik loh, Git. Ngasih kamu kesempatan. Kamu tahu kan namanya kesempatan itu datangnya cuma sekali, nggak 2 kali. Lagian juga Erwinnya udah nggak ada kan? Ngomong aja lah. Teh, udah nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau ada yang mau disampaikan, bilang aja sekarang. Kan ada Abah, ada Ido di sini.
Teh, jangan disimpan sendiri. Jangan merasa sakit sendiri. Bilang aja sama juragan istri. Manusia seperti kamu sekarang ini sama kayak saya dulu. Bisanya cuma diem, mendendam, cuma bisa menerima keadaan. Tapi saya sekarang udah berubah. Saya lebih memilih untuk melawan kerapuhan saya. Saya aja bisa, Git. Kamu juga pasti bisa, Gita. Jangan diem. Harus melakukan sesuatu. Masa sih kita sakit hati karena orang lain? Kita yang hancur? Enggak dong. Mereka juga harus hancur. Mereka juga harus merasakan hal yang sama. Baik. Saya akan bilang ke juragan istri apa yang selama ini membuat saya sakit hati. Bagus. Terus apa? Kamu pikir dia bakal bela kamu? Yang ada, kamu malah makin ditekan. Kamu kan tahu keluarga juragan seperti apa. Lagian ya, kamu punya sakit hati apa sih sama keluarga juragan? Kalau berhubungannya sama keluarga mereka, tetap kamu yang salah kok. Terus saya teh harus ngelakuin apa tuh? Ya hancurkan. Hancurkan mereka sampai berkeping-keping. Terus mereka bakal merasakan sakit hati ini. Itu atas perbuatan mereka sendiri. Gita, ayo ngomong. Saya udah nungguin dari tadi. Saya saya tidak nyaman dengan tuan muda juragan istri. Saya punya kemampuan di kantor. Saya juga punya pendidikan. Tapi di kantor, saya diperlakukan seperti pembantu di rumah. Juragan istri, ambu saya memang pembantu di rumah ini. Tapi bukan berarti kita semua pembantu kan? Juragan istri dengar sendiri kan apa kata kita. Jadi maaf juragan istri, biarkan kita mencari tempat di mana dia nyaman untuk bekerja. Teh, Teteh kenapa tadi tuh nggak ceritain aja semuanya? Waktunya belum tepat atuh, Dok. Belum tepat gimana, Teh? Itu tepat banget tau nggak? Ya kan Teteh bisa ceritain semua kejahatannya Tuan Muda Erwin. Dok, Teteh masih mikirin perasaannya Abah sama Ambu. Dok, Teteh masih belum kuat. Kalau harus ngeliat Abah sama Ambu teh hancur gara-gara Teteh. Iya sih. Teh, Iya, Dok.
Enggak, Teteh kan kemarin nganterin baju ke lokasi fotonya Non Putri. Teteh ngerasa ada yang aneh nggak di sana? Aneh gimana maksudnya ya, Dok? Ya aneh aja gitu Teh. Soalnya saya baru tahu baju yang kemarin saya pakai, yang Non Putri pakai, itu dipinjam dari butik tempat kerjanya Mutia. Dan saya rasa Mutia ngelakuin sesuatu deh pada saya, pada Non Putri. Oh, Teteh nggak tahu kalau soal itu, Dok. Teh, Ya, kenapa lagi, Dok? ini soal Mutia Teh. Mutia ternyata megang surat perjanjian antara dia sama Juragan Sasmita. Itu Teteh nggak terlibat kan dalam hal itu? Dok, kamu tadi di dalam belain Teteh, sekarang kamu nuduh Teteh. Enggak nuduh. Maksudnya, itu nggak nuduh. Ya, tapi yang bener yang mana? Kamu teh mau belain Teteh apa mau nuduh Teteh? Lagian kenapa sih, Dok? Kamu teh masih ngira Teteh berhubungan sama Mutia? Enggak, Teh. Saya cuma bingung aja kenapa Mutia punya surat perjanjian itu. Ya, mungkin dia udah ambil pas dia masih kerja di rumah juragan. Gue nggak bisa penasaran begini terus. Gue harus cari tahu Putri masih ingat sama gue apa enggak. Mam, ada Z. Oh, Bu Mira, bagaimana kabarnya? baik. Saya minta maaf kalau saya sedikit telat datangnya. It's okay. Lagian juga Putri sebenarnya sakitnya biasa aja sih. Nggak perlu ditengokin, apalagi repot-repot bawa beginian segala. Ya, sekecil apapun sakit ya Bu, tetap aja namanya sakit. Saya juga ngelakuin ini semua, ya untuk bersikap baik ke sesama aja. Ya ampun, kasihkan ngobrol. Ayo duduk Zen. Ya, siap Bu. Vin, setelah tadi pagi panas gara-gara urusan kamu sama Gita, sekarang adem mama ngeliat dia. Ya ampun, mama kok kayak gini ya? Kamu kenapa sih? Iya, mama jadi ngarepin dia beneran jadi pacarnya Putri lah. Udah tenang. Sebentar lagi harapan mama akan terwujud. Zen, saya kasih tau Putri dulu ya. Ya, baik Bu. Dok, menurut kamu aneh gak sih? Masa tiba-tiba kita bisa gatel-gatel kayak gitu sih? Aduh, gimana ya? Bilang apa enggak ya? Dok, kamu tahu sesuatu ya? Ngomong aja. Aduh, tapi jangan bikin aku deg-degan. Iya. Ya, saya udah ngobrol sama Mas Andre, fotografer yang kemarin. Terus Mas Andre bilang, baju kita berdua yang kemarin dipinjam sama dia, itu dia minjemnya dari World of Fashion, Non. Tempatnya Mutia. Jadi ini Mutia lagi? Ini beneran kali ini tuh gak bisa dibiarin lagi, Dok. Iya, Non. Non tenang dulu.